Halo semuanya, apakah kalian pernah dengar istilah doxing? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang di media sosial yang datanya tersebar ke publik, seperti alamat rumah, nomor HP, atau bahkan identitas keluarganya. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di era digital ini. Sekilas terlihat sepele, tapi dampaknya sangat serius. Dari kehilangan privasi, tekanan mental, hingga ancaman nyata di dunia luar. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu doxing, bentuk-bentuknya, contoh yang pernah terjadi di Indonesia, bagaimana cara mencegahnya, serta upaya hukum dan perlindungan terhadap korban. Daun kelapa melambai-lambai, yuk kita mulai, ya hahaha. Nah, jadi apa sih itu doxing gitu? Doxing itu berasal dari kata dropping documents gitu. Kalau di bahasa Indonesia sih bisa kayak menjatuhkan dokumen, ya agak masuk akal gitu. Tapi kalau dipikir tuh ya kayak punya dokumen nih, nemu dokumen terus disebar-sebar aja gitu, dijatuhin tanpa kayak melihat nanti bagaimana gitu. Kalau dokumen itu nanti misal dibuang-buang kan, dilihat orang lain gitu. Nah, kalau bisa dibilang sih bayangannya kayak gitu. Nah, istilah ini tuh merujuk pada tindakan kayak orang tuh mengumpulkan data gitu, terus disebarin dan dipublikasikan di internet gitu tanpa izin. Nah, informasi-informasi yang dibocorkan tuh banyak hal gitu. Ada yang misal nama asli, alamat rumah, nomor telepon, ke media sosial, hingga data pekerjaan. Nah, kalau dipikir-pikir sih ini menakutkan gitu. Nah, tujuannya pun doxing ini banyak hal juga. Dia juga bisa mempermalukan korban. Nah, terus untuk balas dendam gitu ke orang ini gitu yang di doxing. Terus untuk menakut-nakuti juga, atau bahkan menyerang pribadinya gitu untuk menjelek-jelekan. Nah, di sini tuh doxing tuh perlu digarisbawahi gitu, bahwa doxing bukan sekedar tindakan iseng, tapi pelanggaran privasi yang serius, bahkan bisa menimbulkan efek psikologis dan sosial bagi korbannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk doxing. Yang pertama itu ada search engine doxing, yaitu pelaku mengumpulkan informasi pribadi korban dari internet seperti profil media sosial atau situs publik, lalu menyusunnya menjadi satu data lengkap. Kemudian yang kedua ada social media doxing, yaitu informasi pribadi disebarkan melalui media sosial, biasanya dalam bentuk unggahan komentar atau tas yang sengaja dibuat viral. Kemudian yang ketiga ada crowdsource doxing. Ini terjadi ketika sekelompok orang bersama-sama mengumpulkan data pribadi seseorang, biasanya untuk tujuan tekanan sosial atau pembalasan. Kemudian yang terakhir itu ada revenge doxing. Doxing yang dilakukan karena dendam pribadi, misalnya setelah pertengkaran, putus hubungan, atau perbedaan pendapat di internet. Semua bentuk ini sama-sama berbahaya karena melibatkan penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang sah. Kasus doxing sudah berapa kali terjadi di Indonesia dan sempat menghebohkan publik. Salah satunya adalah kasus doxing terhadap aktivis ICW Adnan Topan Husodo pada tahun 2022. Data pribadinya seperti alamat dan nomor KTP disebarkan secara luas setelah ia mengkritik isu korupsi. Kasus ini menunjukkan bahwa doxing bisa digunakan sebagai alat intimidasi terhadap suara kritis. Selain itu, ada juga kasus perdebatan di media sosial yang berujung pada penyebaran identitas pribadi. Awalnya hanya beda pendapat, tapi kemudian salah satu pihak membocorkan foto, alamat, atau nomor HP lawannya ke publik. Dampaknya, korban bisa mengalami perundungan, teror, bahkan kehilangan pekerjaan. Dari berbagai kasus ini, kita belajar bahwa doxing bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga ancaman terhadap keamanan pribadi dan kebebasan berekspresi. Lalu bagaimana sih cara mencegah doxing? Pertama, jaga privasi digital. Hindari membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor identitas, atau informasi keluarga di media sosial. Yang kedua, menggunakan keamanan berlapis. Aktifkan verifikasi 2 langkah, gunakan kata sandi yang kuat, dan jangan sembarangan membuka tautan yang mencurigakan. Ketiga, pikirkan sebelum membagikan sesuatu. Jangan menyebarkan informasi pribadi pada orang lain, sekalipun kamu mengenalnya, karena bisa saja itu termasuk doxing. Keempat, laporkan konten doxing jika kamu melihatnya. Platform seperti Instagram,
Twitter, dan TikTok memiliki fitur pelaporan untuk penyalahgunaan data pribadi. Dan terakhir, jika kamu menjadi korban, laporkan ke pihak berwenang, seperti Kominfo melalui situs aduankonten.id atau patrolicyber.id. Ingat, setiap orang berhak atas privasi digitalnya. Adapun upaya perlindungan terhadap doxing dilakukan melalui 2 langkah, yaitu langkah preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Platform digital juga harus lebih responsif dalam menghapus konten yang melanggar privasi. Sedangkan secara represif, korban doxing berhak menempuh jalur hukum. Di Indonesia, pelaku doxing dapat dijerat dengan pasal 26 ayat 1 UU ITE yang mengatur bahwa penggunaan data pribadi seseorang harus atas persetujuan pemiliknya. Dan kedua, pasal 65 ayat 2 UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang menyebutkan bahwa siapapun yang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar. Selain hukuman hukum, pelaku juga bisa mendapat sanksi sosial seperti kehilangan reputasi, akun diblokir, atau dikucilkan dari komunitas digital. Dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa doxing itu bukan hal yang sepele. Doxing sendiri itu melanggar beberapa hal gitu. Ada yang melanggar etika, juga bisa mengancam privasi orang lain dan bisa berdampak hukum juga bagi pelakunya. Sebagaimana pengguna internet, kita juga harus lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Kita juga perlu juga untuk menjaga data pribadi, juga menghormati privasi orang lain dan jangan mudah terpancing juga untuk menyebarkan informasi pribadi seseorang ke internet. Nah, teknologi sendiri itu seharusnya menjadi hal yang dapat mendekatkan kita gitu untuk saling terhubung. Nah, disitulah letak yang harus kita berikan gitu, yaitu saling menghargai, bukan malah menjadikan teknologi sebagai alat untuk menyerang atau mempermalukan orang lain. Nah, mari bersama-sama kita ciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan beradab. Terima kasih.